bin Muhsin Al-Hamid Tanggul adalah seorang ulama sekaligus waliullah yang sangat terkenal. Beliau digadang-gadang sebagai wali kutub atau pimpinan para wali pada zaman itu. Beliau lahir di Korbah Bakarman di sebuah desa di daerah Hadramaut, Yaman pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati, yaitu Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang sangat terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid. Ibunya bernama Aisyah yang merupakan keluarga dari Al-Abud Ba Umar dari Masaik Al-Amudi. Habib Soleh mulai hijrah ke Indonesia pada tahun 1921 Masehi dari Hadramaut, Yaman menuju ke daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Karena menetap di daerah Tanggul, maka beliau dikenal dengan nama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sebagai seorang wali Allah, beliau memiliki sangat banyak sekali karomah dan keistimewaan. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Karomah yang pertama, doa turun hujan. Dikisahkan pada suatu waktu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi sedang berkunjung ke daerah Kuitang, Jakarta. Beliau hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Di tengah perjalanan, pada saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang yang sedang berkumpul, sedang melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Karena pada saat itu daerah tersebut sedang dilanda kemarau yang sangat panjang dan tandus. Air adalah salah satu sumber penghidupan yang sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Maka sholat istisqa dilakukan oleh warga sekitar memohon diturunkannya hujan. Selesai menunaikan sholat istisqa, nampaknya belum juga ada tanda-tanda seperti mendung atau tanda-tanda akan segera turun hujan. Melihat hal tersebut, kemudian Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul menghampiri mereka dan menengadahkan tangannya sambil berdoa meminta diturunkan hujan. Kemudian keajaiban pun terjadi. Tidak lama kemudian selesai berdoa, kemudian langsung turun hujan membasahi daerah dan tanah tandus tersebut. Karomah yang kedua, bertemu Nabi Khidir. Pada suatu hari ketika Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sedang menuju ke sebuah stasiun kereta api, yaitu stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pengemis yang meminta uang sedekah. Pada saat itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sebenarnya membawa uang yaitu Rp10. Tapi ia berpikir jika uang tersebut diberikan kepada pengemis dan karena hanya itu yang dia miliki, maka untuk persiapan ongkos pulang dan lain sebagainya maka akan repot. Sehingga Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul akhirnya menjawab tidak ada. Pengemis itu kemudian pergi. Tetapi tidak begitu lama pengemis itu kemudian datang lagi dan meminta uang sedekah kepada Habib Soleh. Untuk kedua kalinya juga Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul berkata bahwa dia tidak punya uang. Karena dijawab tidak ada, maka pengemis itu akhirnya pergi lagi. Tetapi cuma sebentar. Lalu ia datang lagi untuk yang ketiga kalinya dan kembali meminta uang sedekah kepada Habib Soleh. Di dalam hati sang Habib berkata, ini pengemis sudah 2 kali ditolak, kok masih datang lagi terus? Kemudian untuk yang ketiga kalinya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul tetap berkata, maaf saya tidak punya uang. Kemudian sang pengemis itu berkata yang membuat sang Habib merasa sangat terkejut. Sang pengemis tersebut berkata, itu yang Rp10 di saku kamu? Seketika Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid merasa ada yang aneh dari pengemis tersebut. Bagaimana mungkin si pengemis tadi bisa tahu jika ia mempunyai uang Rp10 yang disimpannya di dalam saku? Sepertinya dia bukanlah seorang pengemis sembarangan. Lalu sang Habib minta bersalaman menjabat tangan dengan si pengemis tadi dan kembali ia merasa terkejut karena ketika berjabat tangan atau saat bersalaman, jempol si pengemis tadi terasa sangat lembut seperti tidak bertulang. Keadaan dan ciri-ciri seperti itu menurut beberapa kitab klasik adalah ciri fisik dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kemudian dengan hikmat tangannya pun dipegang erat-erat oleh sang Habib Soleh sambil berkata, Tuan pasti Nabi Khidir, maka mohonkanlah doa untuk saya. Sang pengemis pun berdoa lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Benar saja yang dikatakan sang pengemis tadi. Tak lama kemudian turun dari kereta api seorang yang berpakaian serba hitam yang berjalan mendekati sang Habib sambil bertanya, tahukah Anda di mana alamat rumah Habib Soleh?
Sang Habib yang merasa tidak mengenal orang tersebut, dan karena pada saat itu di sekitar sana tidak ada yang namanya Habib Soleh, maka dijawab tidak ada. Karena orang itu terus bertanya harus ada, maka Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul menjawab, di daerah sini tidak ada yang namanya Habib Soleh, yang ada orang bernama Soleh. Ya saya sendiri ini orangnya. Kalau begitu andalah yang saya cari, jawab orang itu sembari pergi begitu saja. Hal ini membuat Habib Soleh merasa kebingungan karena hari itu bertemu dengan banyak orang yang aneh. Kalau orang yang berpakaian serba hitam itu mau bertemu dengannya, tentunya akan menyampaikan maksud dan tujuannya, bukan malah pergi begitu saja. Namun sejak kisah itu, akhirnya rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang yang meminta air doa, ada yang meminta kesembuhan, ada yang meminta keberkahan, ada yang meminta pengasihan, ada yang meminta naik pangkat, dan lain sebagainya. Para tamu yang berdatangan ke rumah Habib Soleh tersebut ternyata tidak hanya dari daerah sekitar, tetapi juga ada yang dari luar negeri, bahkan ada yang dari Belanda, Swiss, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Banyak juga pejabat yang datang ke sana, bahkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik juga pernah sowan dan minta-mintaan perihal kelancaran duniawi ke rumah Habib Soleh. Karomah yang ketiga, tamu yang dikabulkan hajatnya. Kisah ini diceritakan oleh seorang ulama besar dari Solo, yaitu Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ia menceritakan bahwa ayahnya, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, pernah ditugaskan untuk meminta air doa kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, karena pada saat itu kakaknya yang bernama Fatimah sedang sakit cukup parah, sudah berobat kemanapun tetapi masih juga belum sembuh. Maka berangkatlah Muhammad bin Ahmad Al-Idrus menuju kediaman Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dari Solo ia berangkat ke Jember naik bis angkutan umum. Pada saat itu ia belum tahu alamat rumah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sesampainya di sana, beliau nanya-nanya ke penduduk sekitar, akhirnya sampai juga ke tempat tujuan, yaitu di rumah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Begitu sampai di kediaman Habib Soleh Tanggul, ia melihat antrian tamu yang sangat banyak sekali, yang sama juga ingin bertemu dengan Habib Soleh, yang mereka semua punya hajat dan keinginan dan keperluan dengan harapan meminta doa keberkahan dari sang waliullah Habib Soleh agar bisa dikabulkan semua hajat dan keinginan mereka. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus pun akhirnya menyapa salah seorang tamu yang berada di sana. Maaf Pak, yang manakah yang namanya Habib Soleh? Karena ternyata Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus belum pernah tahu atau bahkan belum pernah kenal sebelumnya dengan Habib Soleh. Kemudian dijawab oleh tamu tadi, itu Pak yang ada di sana, sambil menunjuk ke arah salah satu orang. Bapak sudah lama menunggu di sini. Lalu sang tamu itu menjawab, saya sudah 3 hari menunggu di tempat ini, tetapi belum juga dipanggil atau disapa sedikit pun oleh Habib Soleh. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus terdiam mendengar jawaban tersebut. Hatinya berpikir, kalau yang sudah 3 hari menunggu saja belum juga ditemui, apalagi saya yang baru datang. Niscaya bisa jadi saya akan menunggu di sini sangat lama, karena antrian orang yang mau bertemu dengan Habib sangat banyak. Namun ternyata prediksi Habib Muhammad ternyata salah. Beberapa saat kemudian, saat Habib Soleh keluar dan melihat Habib Muhammad, kemudian Habib Soleh memanggilnya, ya Habib Al-Idrus, kemarilah. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus kemudian mendatangi Habib Soleh. Belum juga ia sempat mengutarakan atau menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya ke sana, ternyata Habib Soleh sudah tahu, bahkan sudah tahu semua secara detail. Sambil memberikan air, sang Habib Soleh berkata, insya Allah husnul khotimah. Kemudian Habib Muhammad mengambil air tersebut dan mengucapkan terima kasih. Habib Soleh langsung menyuruhnya segera pulang, dan ia terlihat sangat sibuk harus melayani tamu-tamu yang lainnya. Sambil membawa air dari Habib Soleh, Habib Muhammad terus berpikir. Sambil istirahat dulu, duduk di depan rumah Habib Soleh, ia terus berpikir, maksud dari ucapan Habib Soleh ini apakah pertanda bahwa usia kakaknya yang bernama Fatimah ini tidak akan lama lagi. Kemudian tamu yang sudah menunggu 3 hari tadi menghampiri Habib Muhammad dan berkata, kenapa ya Habib Soleh lebih dulu menemui Anda, sedangkan saya sudah 3 hari menunggu di sini. Saya ini masih belum juga ditemui, bahkan disapa pun tidak.
Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus mencoba menghibur tamu tadi sembari berkata, "Sabar Pak, insya Allah Bapak juga akan ditemui oleh beliau. Maaf kalau boleh tahu ada maksud dan hajat apa Bapak ingin bertemu dengan Habib Soleh?" tanya Habib Muhammad kepada tamu tersebut. Sang tamu menjawab, "Saya ini orang susah, sedang terbelit masalah ekonomi. Kontrakan rumah saya sudah habis, mau bayar uang kontrakan, namun saya tidak punya uang. Saya sudah cari pekerjaan, namun juga nggak dapat-dapat. Bahkan mau hutang ke orang pun saya tidak dapat. Akhirnya saya kesini ingin meminta doa dari Habib Soleh agar ada solusi terkait masalah ekonomi yang saya hadapi ini." Selesai bercerita tentang masalah yang dialaminya, tiba-tiba ada tamu pejabat pakai mobil yang mewah pada zamannya, yaitu pada zaman dulu, datang menemui Habib Soleh dan memberikan kantong plastik yang penuh dengan uang yang sangat banyak. Lalu Habib Soleh menerima uang tersebut dengan senang dan memanggil tamu yang sudah 3 hari menunggu di rumahnya tadi. Belum juga tamu tersebut menjelaskan maksud kedatangannya ke situ, sang Habib Soleh memberikan plastik besar yang berisi uang banyak itu kepadanya dan berkata, "Ini buat kamu, sudah sana pulang." Melihat hal tersebut, sang pejabat yang memberi uang itu dan masih berada di situ berkata, Bib, sabar Bib, dibuka dulu isinya Bib, itu untuk Habib bukan untuk orang lain. Apakah tidak sebaiknya buka dulu dan melihat isinya?" Habib Soleh berkata, "Iya, uang ini buat saya kan? Betul tidak?" Pejabat tadi menjawab, "Betul Bib, uang itu buat Habib." Habib Soleh berkata lagi, "Jika sudah diberi ke saya, berarti uang ini menjadi hak saya dan menjadi milik saya, betul tidak?" Pejabat tadi menjawab, "Betul sekali Bib." Lalu sang Habib Soleh berkata lagi, "Ya sudah, karena sudah jadi milik saya, maka saya berikan sedekahkan uang ini kepada tamu saya yang ini." Pejabat itu hanya terdiam, sementara tamu yang sudah menunggu 3 hari di sana tadi menangis terharu. Ia baru sadar ternyata sang Habib menyuruhnya menunggu karena beliau sedang mencarikan uang untuknya, sehingga masalah kehidupannya, khususnya masalah ekonominya, bisa terselesaikan. Bahkan karena banyaknya uang tersebut bisa juga digunakan oleh dia untuk bekal usaha. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus yang melihat hal tersebut secara langsung, kejadian yang penuh dengan makna dan hikmah tersebut, benar-benar merasa sangat kagum dengan karomah sang waliullah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kemudian dia pulang ke Solo dan memberikan air dari Habib Soleh itu kepada kakaknya yang bernama Fatimah yang sedang sakit tadi. Dan benar saja prediksi dari Habib Soleh benar-benar terbukti. Tidak lama kemudian setelah itu sang kakak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Karomah yang keempat, mengembalikan bulpen sang jenderal. Dikisahkan ada seorang jenderal yang konon pernah mendapat hadiah berupa bulpen dari Presiden Amerika pada saat itu, yaitu D. Eisenhower. Suatu ketika bulpen itu raib hilang saat dibawa oleh ajudannya yang pada saat itu sedang pergi belanja ke pasar. Karena nilai dari bulpen tersebut sangatlah berarti bagi sang jenderal yang menjadi sebuah kebanggaannya, maka hal tersebut membuat sang jenderal murka dan tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting bulpen itu harus bisa segera diketemukan. Sang ajudan merasa sangat panik, kalang kabut. Dia mencari menyisiri pasar tersebut, siapa tahu bulpen itu terjatuh dan masih bisa diketemukan. Setelah menyisiri sekian lama setiap sudut pasar tersebut, namun ternyata bulpen tersebut tidak juga bisa ditemukan. Akhirnya ia mendapat saran dari salah seorang kenalannya agar meminta bantuan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tanpa berpikir panjang, berangkatlah sang ajudan jenderal ini menuju ke kediaman Habib Soleh di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Sesampainya di sana, Habib Soleh menyuruh ajudan jenderal ini mencari ke pasar Tanggul, yaitu pasar terdekat di daerah situ. Bulpen ini hilangnya di pasar yang lain. Kenapa harus mencarinya di pasar Tanggul? Sekalipun aneh, namun akhirnya dituruti juga petunjuk dari sang Habib Soleh. Dan benar saja ajudan jenderal ini lalu menyusuri seluruh tempat di pasar Tanggul. Ternyata bulpen itu tidak juga diketemukan. Ya jelas tidak akan diketemukan karena saat hilang bulpen tersebut bukanlah di pasar Tanggul tetapi di pasar yang lain. Kemudian sang ajudan jenderal ini datang kembali kepada Habib Soleh dan menceritakan bahwa sudah dicari ke sana sini di sekitar pasar Tanggul, namun tidak juga ditemukan bulpen yang dicari. Habib Soleh menyuruh mencarinya lagi dan tetap saja lagi-lagi tidak ditemukan. Sampai beberapa kali Habib Soleh menyuruhnya bolak-balik, namun tetap saja tidak bisa diketemukan.
Kemudian Habib Soleh masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dengan menjulurkan sebuah pulpen. Apa seperti inikah pulpen itu? Sang ajudan jenderal tertegun. Ternyata itulah pulpen sang jenderal yang sudah pindah ke genggaman copet. Bagaimana pulpen itu bisa ada di tangan Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib Tanggul? Ini adalah sebuah karomah dari sang waliullah. Karomah yang kelima, ilmu mahabbah dan pengasihan tingkat tinggi. Dikisahkan suatu hari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul kedatangan tamu seorang wanita dari luar negeri, yaitu dari Swiss. Wanita Swiss tersebut sebelumnya bermimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya bernama Habib Soleh dari Tanggul, Jember, Indonesia. Tanpa berpikir panjang, si wanita Swiss ini yang ternyata sedang dalam keadaan galau karena sedang menghadapi persoalan hidup yang sangat rumit, akhirnya menuruti bisikan hatinya dan langsung berangkat terbang dari Swiss menuju ke Indonesia, ke daerah Tanggul, sebuah tempat yang namanya sangatlah asing baginya. Di dalam mimpinya itu, sang Habib Soleh dapat menyelesaikan semua persoalan yang ia hadapi. Itulah yang membuat penasaran dan ingin segera mencari tahu dan menemui Habib seperti yang dimaksud di dalam mimpinya tersebut. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia pun tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam mencari Habib Soleh, karena setelah bertanya ke beberapa orang petugas yang ada di bandara, ternyata nama Habib Soleh Tanggul sangatlah terkenal dan memang sudah banyak orang yang tahu. Ternyata salah satu petugas yang ada di sana tahu dan bersedia mengantarkan ke rumah sang Habib. Setibanya di rumah Habib Soleh, wanita Swiss ini sangat terkejut. Ternyata ia benar-benar melihat wajah yang benar-benar sama persis dengan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Pada saat itu kebetulan sedang banyak tamu di rumah beliau. Setelah memperkenalkan diri, tak lama kemudian ia disuruh masuk dan berganti pakaian yang lebih sopan, apalagi hendak bertemu dengan ulama besar. Setelah itu wanita Swiss ini menceritakan maksud kedatangannya, bahwa 4 hari lagi ia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai. Tetapi ternyata kekasihnya tersebut digait oleh seorang perempuan lain. Ia merasa galau dan bingung karena rencana pernikahan mereka pun bisa jadi akan batal. Wanita Swiss yang beragama non-muslim ini meminta kepada Habib Soleh agar bagaimana caranya bisa membuat kekasihnya ini kembali kepadanya dan menjauhi pacarnya yang baru. Mungkin maksudnya adalah meminta sejenis ilmu mahabbah atau ilmu pengasihan atau ilmu pelet atau jalan goyang barangkali, seperti itu. Wanita Swiss ini bertemu dengan Habib Soleh cuma sebentar saja, karena setelah itu sang Habib menyuruhnya segera kembali pulang ke Swiss dan berkata, "Baiklah, sekarang segeralah kamu pulang kembali ke Swiss. Nanti setibanya di sana, insya Allah calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui semua kesalahannya dan memohon maaf kepadamu dan meminta untuk balikan lagi." Wanita Swiss ini merasa sangat senang mendengar ucapan Habib Soleh karena ada sedikit harapan yang tadinya membuat dia berputus asa. Sekarang sudah muncullah harapan yang baru. Tanpa banyak tanya lagi, wanita itu permisi pulang dan kembali ke negaranya di Swiss. Waktu terus berlalu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya wanita Swiss tersebut datang kembali ke tanah air Indonesia untuk menemui Habib Soleh. Namun, kali ini dengan keadaan yang berbeda, bukan dengan keadaan yang galau seperti dulu lagi. Ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Soleh padanya pada saat itu benar-benar terjadi dan menjadi nyata. Pacarnya yang telah kembali kepadanya dan kini mereka telah menikah, hidup penuh cinta dan bahagia sebagai sepasang suami istri. Wanita Swiss ini datang menemui Habib Soleh dan mengucapkan banyak terima kasih. Dia merasa sangat senang dan menawarkan kepada Habib Soleh mau minta apa darinya. Semuanya, apapun itu akan ia penuhi. Sekalipun sang Habib meminta uang yang banyak atau harta yang melimpah sekalipun akan dipenuhi. Tetapi sebagai seorang waliullah, Habib Soleh tidak mengharapkan imbalan harta apapun, karena apapun yang dia lakukan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang Habib berkata, "Hanya saja kalau boleh saya meminta dan tidak ada sama sekali paksaan. Itu pun kalau kamu tidak keberatan dan jika kamu berkenan, saya meminta kamu memeluk agama Islam." Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran serta keikhlasan, wanita tersebut beserta suaminya memeluk agama Islam. Barakallah. Karomah yang keenam, membantu pejabat Adam Malik dan Alwi Shihab. Dikisahkan pada saat Adam Malik atau mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu masih menjabat menjadi kepala kantor berita Antara. Suatu saat lewat lembaga yang dipimpinnya, yaitu kantor berita Antara, beliau memberitakan keterlibatan Menteri Luar Negeri Subandrio yang saat itu dikenal sebagai tokoh berpaham komunis.
Dan berita yang dimuat membuat Subandrio dan kaki tangannya merasa gerah karena ia merasa disudutkan. Maka ia murka kepada Adam Malik. Adam Malik pun merasa sangat ketakutan dan berusaha mencari perlindungan demi keamanan dan keselamatannya. Maka Adam Malik merapat ke rumah Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya dan bagaimana kisahnya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum dan beliau berkata, "Jangan takut, nanti kamu akan menggantikan kedudukannya." Seiring waktu berjalan, Adam Malik mendapatkan keamanan dan keselamatan. Dan sesuai dengan ramalan dari Habib Soleh, ternyata saat Soeharto menjabat sebagai presiden, giliran Adam Malik yang menjadi menteri luar negerinya, tepat seperti apa yang diramalkan oleh Habib Soleh. Kisah yang hampir sama juga dialami oleh Alwi Shihab yang merupakan mantan menteri luar negeri di era Presiden Gus Dur. Alwi Shihab diantar ayahnya datang ke rumah Habib Soleh Tanggul. Keperluannya adalah meminta doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya adalah kuliah ke Amerika di Harvard University. Pada saat itu, Alwi Shihab menceritakan masalah dan keluh kesahnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyuruh agar Alwi Shihab melakukan ritual dengan mandi di kedua sumur yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Alwi Shihab pun mengikuti saran sang Habib dan mandi di dua sumur tersebut. Kemudian Habib Soleh Tanggul memberikan petunjuk agar Alwi Shihab datang ke kediaman Adam Malik yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Menemui pejabat pada zaman sekarang atau zaman dulu adalah hal yang sangat sulit. Maka Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya tidak bisa menemui pejabat Adam Malik karena ia hanya rakyat biasa. Bagaimana bisa ia bertemu dengan seorang menteri luar negeri sekelas Adam Malik? Kemudian Habib Soleh memberikan surat rujukan darinya dan berkata, "Bawalah surat dari saya ini, sampaikan kepada Adam Malik. Karena surat dari saya ini, ia pasti akan mau membantumu dengan baik dan kelak kamu akan menjabat sebagai menteri luar negeri seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata ramalan dari Habib Soleh Tanggul benar-benar terjadi. Alwi Shihab pun akhirnya menjadi menteri luar negeri di era Presiden Gus Dur. Karomah yang ketujuh, memanggil jarak jauh. Dikisahkan suatu hari ada pasangan suami istri yang sedang berselisih paham. Sang istri merasa purik atau pundung dan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Sang suami berada di daerah Jember, Jawa Timur dengan anaknya, sementara istrinya ini pulang ke rumah orang tuanya di daerah Ambon, Maluku. Sang suami merasa galau dan merapat ke kediaman Habib Soleh. Ia pun menyampaikan keluh kesahnya kepada sang Habib. "Ya Habib, saya memiliki seorang istri dan kami berselisih paham, membuat istri saya pergi pulang ke rumah orang tuanya di Ambon, Maluku. Sementara sekarang anak saya sedang sakit dan terus memanggil mencari ibunya. Beberapa kali saya telepon istri saya namun tidak juga diangkat. Tolonglah bagaimana caranya agar istri saya bisa kembali pulang." Kemudian Habib Soleh berkata, "Ya sudah, sekarang kamu buka pintu dan keluarlah di depan rumah saya itu. Kemudian berteriaklah panggil nama istrimu dan cepat suruh pulang." Kemudian tanpa berpikir banyak dan tanpa berpikir bagaimana korelasinya, maka sang suami ini pergi keluar ke depan rumah Habib Soleh dan berteriak memanggil nama istrinya agar cepat pulang. Warga yang pada saat itu melihatnya tentunya akan berpikir bahwa orang ini sudah gila atau kenapa teriak memanggil istrinya agar pulang. Bagaimana tidak, karena jarak rumah Habib Soleh ini di Tanggul, Jember, Jawa Timur, sedangkan istrinya berada di daerah Ambon, Maluku. Mana bisa suaranya kedengeran sampai ke sana. Beberapa kali Habib Soleh ini menyuruh sang suami untuk mengulanginya terus dan terus lagi sampai 3 kali dan sampai benar-benar merasa malu karena banyak orang yang mengira dia telah gila. Kemudian setelah itu Habib Soleh mengajak sang suami tadi pergi ke bandara. Ketika sampai di bandara ada pesawat yang datang. Lalu Habib Soleh berkata, "Istrimu ada di dalam pesawat itu." Dengan berharap-harap cemas, sang suami menunggu di pintu keluar, yaitu di tempat penjemputan. Satu demi satu sang penumpang dari pesawat itu turun. Dan benar saja, terawangan dari Habib Soleh, istrinya turun dari pesawat itu. Begitu turun, langsung disambut oleh sang suami sambil berkata, "Kamu ini istri macam apa? Anak sakit kau tinggal begitu saja?" Lalu dijawab lagi oleh sang istri dan terjadi lagi kesalahpahaman lagi. Dan di saat itu Habib Soleh langsung datang dan menengahi mereka berdua sambil berkata, "Wahai kalian berdua, dengarkanlah. Kalau sampai kalian berdua masih berselisih paham terus, maka anak kalian akan wafat." Mendengar ucapan waliullah Habib Soleh ini,
Maka pasangan suami istri pun merasa takut dan akhirnya baikan dan mereka pun berdamai. Kemudian sang suami bertanya, "Bagaimana ceritanya kau bisa kembali pulang?" Sang istri pun menjawab, "Ketika saya sedang berada di Ambon dan sedang bersantai, tiba-tiba saya mendengar ada suara suruh saya cepat pulang. Saya mendengarkan lagi dan suara itu semakin jelas menyuruh saya cepat pulang. Dan setelah itu perasaan hati saya menjadi resah dan gelisah. Hati saya tidak tenang, makanya saya segera pesan tiket dan kembali pulang." Ternyata saat sang suami berteriak di daerah Jember, Jawa Timur dengan menyebut nama istrinya untuk segera pulang, suara itu didengar dengan sangat jelas oleh istrinya yang berada di daerah Ambon, Maluku. Dan ini benar-benar hal yang tidak masuk akal logika, mengingat jarak antara Jember dan Ambon sangatlah jauh. Tapi berkah dari karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, hal itu bisa terjadi. Seorang waliullah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa karomah yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa pada umumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang susah bagi kita adalah hal yang mudah bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita adalah hal yang mungkin bagi Allah. Karena jika Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka apapun itu, sesuatu yang di luar akal sehat sekalipun benar-benar akan terjadi. Semoga para wali Allah berkenan memberikan berkah dan karomahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.